A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Sumalahum susun sayyidina wa sayyikhina Abil Abbas Ahmad Tijani radhiyallahu anhu wa radahu wa nabiyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Hasyiah Syawi ala tafsir Jalalain juz 1 halaman 54 ayat ke 115. Walillahil masyriq wal maghribu fa aynama tuwallu asamma wajhullah. Walillahi sareng eta tetep milik Allah al-masyriqu ari masyriq nyaeta wetan, wal maghribu sareng kulon. Walillahil masyriqu wal maghribu, milik Allah maka nasyuruk wal ghurub, milik Allah wetan dan kulon. Ai makan artinya tempatnya. Wetan dan kulon milik Gusti Allah. Ai al-ardu tegasna bumi, kulluha sadayana bumi, kulluha sadaya bumi itu milik Allah. Li'annahuma karena satemen-temenna masyriq wal maghrib, li'annahuma karena satemen-temenna wetan sareng kulon, eta nahiyataha dua arah-arah ardu. Fa'ainama tuwallu
maka kamana madep aranjeun wujuhakum kana arah aranjeun kabeh isolati dina salat di amrihi karena perkara itu wujuh fa'ainna matuwalu mangka kamana madep maraneh kabeh wujuhakum kana arah maraneh kabeh di salat dina salat bi amrihi karena perkara itu wujud madep pasamma mangka aya didinya kunnaka dina tempat wajahullah ari wajahna Allah wajahullah ari wajahna Allah ae kiblatuhu tegasna arah Allah ae kiblatuhu tegasna arah Allah allati radiyaha anu ridho sahibu Allah karena itu kiblat. Innallaha sateman-teman ari Allah eta wasi'un anu jembar ya sa'u tegesna luas atau jembar naun fadluhu kaunggulan Allah kula syai'in karena setiap-tiap perkara alimun anu maha uninga bitadbiril khalqihi kana ngatur makhlukna Allah. Ini ayat 15. Timur dan barat itu milik Allah. Tiada yang lepas dari pandangan Allah. Tiada yang lepas daripada genggaman Allah. Baik itu wetan dan kulon. Tafsir ulama, wetan dan kulon itu tanah kulluha, seluruh tanah dikuasai Allah. Li'annahuma, sebab kulon dan wetan itu adalah dua arah yang mutlak adanya, yang menunjukkan itu tanahnya dua arah yang menunjukkan, ini penunjuk. Karena ada matahari, kalau terbenam berarti kulon, matahari terbit berarti wetan, itu yang mudah melihat. Maka dua arah ini yang suka dipakai pedoman. Kapan ketemu kulon? Ketika kita tidak pakai kompas, itu matahari terbenam. Matahari terbit itu wetan, maka akan ketemu dengan kita mana utara, mana selatan.
Kata Allah, fa ainama tuwallu, kemana kalian menghadap, asama wajhullah. Maka di situ ada wujuhna Allah. Jadi wajhu di sini kiblat, bukan wajah yang kita gambarkan seperti kita ada hidung, ada telinga, tidak. Tapi kiblatu allati radiyaha. Kemana kita melihat, memandang, di situ ada wajah Allah, kiblat Allah, tempat nyembah ke Allah, tempat ngadoa ke Allah, tempat beribadah ke Allah. Maka kalau dalam perjalanan seperti kita berangkat jauh, perjalanan di dalam mobil boleh sholat, walaupun menghadap ke timur, utara, selatan, karena wujud Allah, kiblat Allah, di mana baik kita madhab ada, Pak. Jadi Allah kemanapun kita menghadap ada Allah itu. Kita menghadap ke wetan, Allah ada. Menghadap kulon, kiblat sholat, tentu. Maka kalau kita menghadap kulon itu bukan berarti Allah ada di kulon. Arah kiblat saja. Karena di sana ada Ka'bah yang dekat dengan kita. Nah, kalau kita di Mekah itu yang kulon ke wetan, yang wetan ke kulon, yang selatan ke utara, yang utara ke selatan, madhabnya itu. Jangan kira bahwa kita menghadap ke kulon itu Allah di kulon, tidak. Fa ainnama tuwallu, kemanapun kau menghadap, sama wajhullah, itu kiblatna Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah wasi'un, Allah anu luas, maha luas. Dengan apa? Fadluhu, dengan keunggulannya. Kulla syai'in, ada setiap perkara. Jadi kalau kita mau diunggulkan sama Allah mudah, karena Allah mempunyai sifat wasi'un. Kita mau dihandakan sama Allah mudah. Kita mau dimuliakan, diunggulkan juga mudah bagi Allah. Karena sifat Allah, innallaha wasi'un alim. Bitadbiril khalqihi, alim Allah, maha uninga, maha mengetahui akan ngatur makhluknya Allah. Kita tidak usah ngatur lagi Allah, Allah yang ngatur kita, bukan kita harus ngatur Allah. Ketika kita berdoa sama Allah, bukan berarti Allah mau diatur sama kita. Kalau kita berdoa sama Allah, tujuannya mendekatkan diri kepada Gusti lewat doa-doa kita, lewat zikir kita. Ketika doa kita diijabah, jangan ada ucapan dalam hati kita bahwa Allah itu nurut sama kita, tidak. Karena alimun maknana bitadbiril khalqihi, Allah anu uninga kepada ngatur makhluknya Allah. Wa qalu sareng nyarita orang-orang Yahudi wa Nasara biwawi wadunah, pakai wawu dan tidak pakai wawu. Wa qalu atau qalu boleh. Kita di sini pakai wa qalu, dan berkata siapa itu? Orang-orang Yahudi wa Nasara. Wa man ja'ama, jeung jalma-jalma za'ama, anu nyangka saitu za'ama, man
anal malaikata sesungguhna sateman-temanna para malaikat eta banatullah anak Allah. Jadi orang Yahudi dan Nasoro menyangka bahwa malaikat anak Allah. Ittakhadha ngamilih sa'ala Gusti Allah waladan ka anak. Itu omongan-omongan orang-orang Yahudi. Kata Allah, ittakhadha Allahu waladan. Digambarkan dalam Al-Qur'an omongan mereka orang-orang Yahudi itu dan Nasara berkata, ittakhadallahu waladan. Ngamilik sa Allah Gusti Allah waladan kana anak. Maka ada anak Allah. Sangkaan orang Nasrani sampai saat ini Allah itu punya anak. Yahudi demikian juga. Qala berkata siapa itu Allah Ta'ala subhanahu wa suci Allah. Tanjihan lawan ngabersihkeun lahu ta Allah anhu tina itu qaul itu qalu. Kalimat subhanahu tanjihan lahu anhu. Maha suci Allah dari persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ballahu balik talahu ka Allah ma'fis samawati perkara yang ada di langit wal ardi yang ada di bumi. Orang Yahudi berkata bahwa Allah itu punya anak. Maha suci Allah dari persangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi Allah lah yang memiliki langit dan bumi seluruhnya. Kalau sudah dikatakan demikian berarti seluruhnya yang memiliki. Kullun arisadayana lahu ka Allah eta qanitun muti'un anu ta'at sadayana. Jadi enggak ada Allah itu punya anak, justru semuanya di langit dan di bumi kullun seluruhnya kepada Allah lah qanitun ta'at. Jadi enggak ada Allah punya anak, enggak ada. Mustahil Allah mempunyai anak. Mulkan wa khalqan wa abidan wal mulkiyatu tanafil wiladah. Wa abara bima taghliban lima la yaqilu. Mulkan anu ngarajaan, khalqan mulkan wa khalqan wa abidan.
bertentangan ya. Apa yang dikatakan mereka bertentangan dengan Allah. Muti'una kulla bima yaradu minhu wa fihi taghlibul aqil. Mulkan wa khalqan wa abidan. Mulkan raja, khalqan nyipta, wa abidan hamba. Saya milik Allah, kerajaan, makhluk, hamba, mulkiyah. Milik Allah. Jadi ballahu ma fis samawati wal. Jadi ke Allah semuanya. Tanafil wiladah ngaiwalkeun wiladah ngajuru. Mustahil Allah melahirkan. Nauzubillah kalau Allah dianggap punya anak, nauzubillah. Batal iman kita kalau menyatakan bahwa Allah tuh punya anak, wiladah. Ngajuru siapa? Allah ngajuru melahirkan siapa? Ibu bidana, para jin, itu mustahil. Kullun lahu ari semuana lahu ka Allah qanitun ta'an. Kulun ari sadayana bima kana perkara yaradu minhu anu katolak minhu tina perkara wa fihi sareng dina itu perkara teh eta taglibul aqil ngalindih ngelehkeun kana akal mustahil Allah punya anak atau wiladah ngajuru. Badi'us samawati Allah anu nyiptakeun langit 7 langit wal ardi sareng 7 bumi mau zidu mawjuduhuma Allah anu ngayakeun langit jeung bumi la'ala mislis sabaqi itu aya ka Allah anu ngamisilan nya sarupaan barang-barang istighfar yang terdahulu enggak ada yang semisil Allah. Artinya Allah laisa kamislihi syai'. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amron wa iza qada sareng di mana-mana parantos nentukeun sah Allah Gusti Allah aroda tawa ngamaksud Allah amron kana perkara ay ijaduhu
teges nangayakeun itu perkara. Wa iza qada di mana-mana parantos nangtukeun saha Allahu Gusti Allah aroda teges ngamaksud saha itu Allah amron kana perkara ijaduhu teges nangayakeun kana itu perkara fa innama yaqulu maka teman-teman yaqulu nyarios saha itu Allah lahu kana itu perkara kun fayakun lafad kun fayakun bukti maka nyata kun nyata fayakun maka nyata kun bukti maka terbuktilah ketika Allah bermaksud ketika Allah sudah menentukan satu perkara maka Allah berucap kun fayakun. Bahwa yakunu wa fi qiraati binasbi jawaban lil amri kun fayakun kun jadi fayakun yakunu wa fi qiraat binasbi jawaban lil amri karena perintah kun kudu nyata fayakun maka nyata benar jadi amar. Wa qala sareng nyarios saha alladzina jalma-jalma la ya'lamuna anu henteu uninga itu jalma-jalma ay kufar Mekah. Berkatalah orang-orang yang tidak paham, yang tidak mengerti siapa itu kufar Mekah li Nabi sallallahu alaihi wasallam atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Laula halla yukallimunallah laula naha henteu yukallimunallah nyarita ka abdi sadaya saha Allah Gusti Allah bi annaka karena teman-teman anjeun eta rasuluhu utusan Allah. Jadi begitu mereka itu, kenapa kalau engkau Muhammad itu utusan Allah, kenapa Allah nggak ngobrol sama aku, nggak menyampaikan sama aku gitu? Emang dia siapa ya? Orang Mekah kafir seperti itu bahasanya. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula hallan ay laula yukallimunallah. Nah, kenapa tidak yukalimuna berkata kepada abdi sadaya kepada kami semua siapa itu Allah Gusti Allah, kenapa Allah tidak menyampaikan pada kami di annaka bahwa sesungguhnya engkau itu adalah utusan Allah. Itu pertanyaannya, kenapa? Au ta'tina atau kenapa tidak mendatangkan kepada kami semua ayatun yaitu tanda-tanda atau ayat tanda di sini ciri-ciri bahwa engkau itu adalah utusan Allah. Bima iftara hannahu ala sidqika. Itu perkataan mereka itu. Atas benarnya engkau, kenapa Allah tidak memberi tanda-tanda ayat-ayat pada kami semua? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika demikianlah
Kadalika seperti itulah omongan-omongan kama qala haula, kama seperti perkala qolanya rios haula jalma-jalma qala anu nyarita saala dina jalma-jalma min qablihim tisamemeh aranjeun kabeh min kufar al-umamul madiyah li anbiyaihim, jalma-jalma kafir yang terdahulu kan nabi-nabi. Semuanya berkata begitu. Kalau engkau betul nabi, kenapa Tuhanmu enggak memberitahu sama aku bahwa kamu itu nabi? Begitu inginnya, dia dikasih tahu bahwa misalkan Musa ini adalah nabi kalian, gitu. Harusnya gitu. Disangkanya Tuhan itu kayak kita, gitu. Itulah orang-orang kufur, karena saking kupurna. Misla qaulihim, semisil omongan anak itu kufar Mekah. Minata nanti tina ngariwuhkeun, hanya cuma bikin gaduh saja. Tolabatul ayat, nyuprih ayat. Tasabahat sarupa naon kulubukum, hatena itu kufar. Qad bayyana nyatana jelas naon al ayat tanda-tanda li qaumi yuqinu pikeun kaum-kaum anu yakin, padahal banyak yang yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah, tapi mereka karena kufur sudah tertutup, sudah sumul bukun umyun fahum la yarji'un. Jadi ya'lamuna annaha ayatun fayu'minuna fattaroha ayat ma'aha na'tun. Ya, ayat sampai 118. Ini ayat tentang bagaimana orang-orang kufar Makkah, butanya mereka, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, butanya mereka dengan ketuhanan, dengan kenabian. Bahasa-bahasa yang muncul seperti itu. Dari mulut-mulut mereka seperti itu bahasa yang muncul itu. Coba datangkan Tuhanmu, tolong bilang sama aku bahwa kamu itu utusan Tuhan. Atau datangkan ayat atau tanda-tanda dari Tuhan kepada kami semua. Seperti itulah teman kufar Mekah dan sebelumnya mereka berkata seperti itu. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.